Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali turun 0,18% ke angka 7.308. Selain video ini kami juga mau upload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten favorit investor yang akan membagikan dividen term. Nah, di video ini coba analisa satu emiten secara pergerakan saat ini masih bergerak sangat downtrend, tapi ternyata BlackRock dan JP Morgan masih terus melakukan akumulasi pada saham ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul BlackRock, JP Morgan, dan CS serok saham Telkom. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Menjelang akhir tahun yang biasanya dimanfaatkan sebagai momentum window dressing, sejumlah pemberhentian kakap seperti BlackRock Inc. dan JP Morgan masih memperbesar taruhannya di saham Telkom. Saham Telkom tersebut berada di harga diskon dengan pergerakan di zona merah sepanjang tahun ini. Dan dari data Bloomberg, sejumlah investor kakap tancap gas memborong saham Telkom sepanjang periode berjalan kuartal 4 tahun 2024. Di posisi teratas ada Vanguard Group yang masih akumulasi dan mempunyai lembar saham Telkom paling banyak. Di antara BlackRock dan JP Morgan. Di bawahnya BlackRock juga masih akumulasi dan JP Morgan juga terpantau masih akumulasi di bulan November ini. Tapi secara teknikal jika kita perhatikan di sini, Telkom masih bergerak sangat downtrend. Dalam 2 minggu terakhir ini, Telkom sudah turun menembus support 2.800 yang jika kita lihat dalam beberapa bulan sebelumnya sempat menahan penurunan dari saham Telkom. Jadi sebelumnya di bulan Mei, Telkom mengetes 2.800 bisa bertanda rebound, malah sempat naik di atas garis EMA 50, setelah itu gagal break, sempat melemah juga di bulan Agustus, tapi bisa kita lihat 2.800 masih berupa support kuat untuk saham Telkom. Saat itu Telkom masih berhasil rebound, tapi jika kita perhatikan memang masih kesulitan untuk break garis EMA 150. Sehingga secara teknikal ini masih belum aman walaupun sudah rebound lumayan tinggi dari sekitar 2.800 ke 3.100-an. Dan memang selalu saya jelaskan apabila sebuah saham gagal naik di atas garis EMA secara teknikal masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Dan setelah gagal break bisa kita lihat Telkom mulai terbentuk low dan saat ini malah tembus 2.800. Sehingga 2.800 saat ini sudah berubah menjadi resisten kuat untuk saham Telkom. Dan jika kita lihat saat ini Telkom malah lanjut turun menembus support berikutnya di sekitar 2.650 dan sekarang dekat dengan support berikutnya sekitar 2.550. Dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan hari ini 0,76% ini terpantau masih ada distribusi besar asing juga terpantau masih terus keluar dari saham Telkom. Jadi secara teknikal Telkom masih belum menarik, masih ada potensi saya untuk lanjut turun ke 2.550 sampai target penurunan berikutnya di sekitar 2.500. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy karena menganggap Telkom sudah turun lumayan dalam, sebaiknya tunggu di zona ini sekitar 2.500 sampai 2.550. Apabila Telkom turun mencapai zona ini masih bisa bertanda rebound, baru coba spekulatif buy, tapi ingat ini masih bergerak sangat downtrend. Jika terpantau tidak ada akumulasi, takutnya ini hanya technical rebound sementara. Jadi apabila teman-teman sudah punya harus hati-hati. Secara teknikal saat ini masih belum oke, belum ada sentimen positif sehingga potensi untuk bangkit dalam 1 minggu ini seperti masih sangat kecil ya, walaupun ada potensi untuk rebound. Biasanya hanya technical rebound sementara. Jadi apabila teman-teman dapat di harga bawah, pertimbangkan untuk jadikan 2.650 sampai 2.700 untuk target take profit. Apabila setelah berhasil rebound, Telkom tetap kesulitan untuk melewati zona resisten nih, sekitar 2.650 sampai 2.700. Selanjutnya saya akan coba analisis saham XL. XL mungkin lebih menarik daripada saham Telkom. Secara teknikal XL juga memang saat ini masih bergerak downtrend. Hari ini naik 0,94% ke 2.150. Tapi memang secara teknikal hari ini masih kurang oke, karena hari ini sempat naik tinggi mengetes sekitar 2.200, tapi penutupan kembali ke sekitar 2.150. Dan secara trend memang ini masih belum oke, karena garis EMA 50 juga telah buat potongan dan mulai bergerak turun. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan XL hari ini, bisa kita perhatikan 2 hari terakhir asing masih masuk. Dalam 1 bulan terakhir pun jika kita perhatikan sebenarnya asing masih masuk akumulasi saham XL. Jadi beda dengan Telkom yang asing masih terus keluar dengan jumlah besar, XL minimal asing masih masuk. Dan di broker summary pun bisa kita lihat walaupun hari ini naik tidak sampai 1%, ini terpantau ada akumulasi besar. Jadi XL misalnya lebih menarik untuk coba dipantau atau pengen coba entry, misalnya XL lebih oke.
walaupun cara tren sama-sama downtrend. Jadi untuk XL menurut saya menarik apabila memang bisa naik kembali di atas 2150. Jadi saat ini XL memang masih mencoba untuk naik di atas 2150. Jadi wait and see, lihat apakah XL minggu ini bisa naik atau minimal bertahan di 2150. Apabila bisa bertahan, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target swing jangka pendek di 2200 sampai garis EMA 150. Ini sekarang 2260 untuk target swing atau target take profitnya. Karena jika kita perhatikan, sebenarnya 2150 sampai saat ini masih berupa support kan, secara candle ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan sebelumnya juga XL beberapa kali mengetes 2150 ini masih bisa bertahan dan rebound kembali ke garis EMA 50 150. Jadi XL menurut saya lebih menarik untuk coba dipantau daripada Telkom saat ini. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham EMTK. EMTK bisa kita lihat secara teknikal saat ini masih lanjut naik. Hari ini masih naik 0,81% menuju zona atau resisten psikologisnya di harga 500. Jadi saat ini EMTK sebenarnya sudah mencapai target take profit di 500. Karena EMTK bisa kita lihat merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami minggu ini. Selain EMTK, saham-saham di support EMA 50 150 seperti ADMR, ACE, GJTL juga kami masih menarik untuk coba dipantau. Apabila teman-teman belum sempat pantau juga saat ini masih bisa coba dipantau. Karena ketiga saham ini masih berada di sekitar support EMA 50 150. Tapi untuk EMTK bisa kita lihat sebelumnya juga sempat turun mengetes 450 atau di sekitar garis EMA 50 150. EMTK juga masih bisa bertahan dari rebound. Dan jika kita lihat broker summary untuk EMTK, ini juga masih menarik. Bisa kita lihat satu minggu ini asing masih masuk. Di broker summary pun kenaikan hari ini walaupun tidak sampai 1% ini masih ada akumulasi besar. Jadi untuk yang sudah dapat di sekitar 450 sampai 460 bisa pertimbangkan untuk take profit apabila EMTK ternyata gagal break 500 atau bisa jadikan 480 untuk trailing stop selama EMTK kuat berada di atas 480 ini masih bisa di hold dengan target take profit di target lebih tinggi di sekitar 530. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau EMTK, menurut saya lebih oke dah wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break 500 atau tunggu kembali di sekitar 480 untuk buy on support. Sekarang saya akan coba analisa saham GJTL yang juga masuk watchlist kami barang teman-teman member minggu ini. Secara teknikal bisa kita lihat GJTL saat ini masih bisa bertahan di sekitar 1200 sampai garis EMA 150. Jadi secara teknikal GJTL masih aman selama masih kuat di atas garis EMA 150. Karena apabila masih bisa bertahan secara teknikal ini masih sideways. Dan jika kita perhatikan untuk GJTL, pada perdagangan hari ini asing masih keluar, satu minggu terakhir asing terpantau keluar, dan di broker summary pun jika kita lihat ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk GJTL karena masih ada distribusi, saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali melemah mengetes garis EMA 150 sampai 1200. Jadi tetap menurut saya ini menarik coba dipantau selama masih kuat di atas garis EMA 150. Jadi selama masih kuat masih ada potensi untuk rebound kembali dengan target jangka pendek di garis EMA 50 sampai sekitar 1280. Jadi apabila teman-teman dapat sekitar 1200 bisa jadikan garis EMA 50 sampai 1280 untuk target swing atau target take profit jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.